Halo e-commerce, selamat datang di podcast Sabiga Himakom 2024. Halo e-commerce, selamat datang di podcast Sabiga Himakom 2024. Dengan saya, Arvel, selaku host pada sesi Bitol kali ini, yang akan membahas seputar program PMM. Dan di sini juga sudah ada dua narasumber dari kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada Kak Jakia dan juga Kak Maira. Dipersilahkan. Halo, perkenalkan aku Maira Khalidazi Ahyar dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2022 dan kebetulan aku dari jurusan Public Relations. Halo, perkenalkan nama aku Zakia Salim dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Kebetulan sama konsentrasinya sama kayak Maira. Nah, kakak-kakak ini tuh yang pernah melaksanakan program PMM tersebut, guys. Jadi, sebelumnya boleh tahu nggak sih, kakak ini berapa orang dari sini yang mengikuti program PMM tersebut? Gitu? Ada siapa aja? Kalau misalnya dari FISIP itu kita ada berempat. Dari Lombok tuh, dari Tom sendiri tuh ada berempat. Pertama aku, Zakia, terus sudah hadir, ada yang hadir yaitu Diki sama Ilmi. Oh, sama Ilmi ya. Oh, kita langsung masuk ke pertanyaan kali ya, Kak. Yang santai-santai dulu aja. Ini kan aku masih belum tahu nih apa itu program PMM. Jadi program PMM itu tujuannya apa sih, Kak? Kalau boleh tahu bisa dijelasin. Silakan. Oke, kalau misalnya PMM itu kan singkatan dari Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Jadi bebas difasilitasi gitu untuk seluruh mahasiswa di Indonesia, baik universitas negeri ataupun swasta yang ada di bawah naungan Kemendikbudristek untuk bertukar sementara selama 1 semester. Kemudian program tambahannya itu ada modul Nusantara di mana itu kita bisa eksplorasi budaya yang ada di tempat kita pertukaran di sana. Oh, berarti nggak cuma kita belajar aja di sana, tapi ada kegiatan eksternal lainnya juga ya, Kak? Iya, betul Di banget. dalam program. Iya, betul banget. Kita bisa mengenal budaya yang ada di sana. Kayak kemarin kan aku pertukaran ke Padang, Sumatera Barat. Jadi di sana kita juga belajar mengenai kebudayaan yang ada di Minangkabau. Oh, menarik juga nih. Kalau boleh tahu, Kak, awal mulanya kenapa sih bisa tertarik ke dalam program PMM ini gitu? Dan bagaimana Kakak bisa tahu tentang informasi program PMM ini? Silakan. Oh, mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Jadi, aku kasih Maira. Kalau menurut aku tahu program pertukaran mahasiswa ini nih gara kakak sepupu aku gitu. Tapi posisinya kan program pertukaran mahasiswa ini udah ada 4 batch ya. Jadi kakak sepupu aku tuh kebetulan dari angkatan kedua. Jadi kan tapi pas aku tahu program ini tersebut aku masih maba tuh. Gimana sih kita maba belum tahu apa-apa. Sampai satu ketika ada yang lewat di beranda kayak pertukaran mahasiswa tuh apa sih gitu. Aku lihat, explore. Ternyata pertukaran mahasiswa ini nih diwadahi untuk para mahasiswa aktif seluruh Indonesia, ditanggung oleh Kemendikbudristek. Jadi pas aku semester 3 kemarin, aku cari tahu sampai akhirnya aku daftar di program. Kalau Kak Maira sendiri gimana? Kalau misalnya aku juga mirip-mirip sih sama Zakia. Kalau kan emang nggak sama sekali tahu apa sih itu program pertukaran mahasiswa merdeka gitu. Sampai akhirnya lewat di FYP TikTok aku mengenai program itu. Terus kemudian respon dari mereka tuh dari alumni-alumni itu positif gitu. Bahkan sampai gamon gitu bahasanya ya. Kayak akhirnya mulai di situ aku riset kecil-kecilan. Ternyata Universitas Muhammadiyah kan termasuk di bawah naungan Kemendikbudristek. Nah, selama diwadahi dan difasilitasi, akhirnya kenapa enggak gitu untuk ikut program tersebut. Oh, menarik. Kalau boleh tahu juga nih, kemarin itu Kakak pertukarannya ke kampus mana sih, Kak? Kemarin aku pertukaran di Universitas Andalas Padang sama Zakia dan Diki. Oh, sama Bang Diki juga. Ya, betul. Jadi kita dari UMJ, dari ilmu komunikasi ada 4 orang pertukaran. Aku, Maira, Diki yang berhalangan hadir sama Maulana Ilmi. Tapi aku bersama Diki ini bertiga ke Universitas Andalas. Kebetulan kita satu pacar penerima. Kalau si Ilmi ini dia ke Sriwijaya di Palembang. Ini ada janjian kan nih Kak sebelumnya sama Bang Diki sama Kak Maira? Kebetulan aku sama Maira ini emang janjian ya. Oh, janjian. Tapi pas kita masuk ke PMM-nya tiba-tiba Diki udah ada gitu.
Dia tiba-tiba datang, tadi kita bertiga jadinya. Lanjut, terus kultur shock apa sih Kak yang dialami ketika Kakak di sana gitu melaksanakan program PMM? Karena kan Kakak tuh sebelumnya di Jakarta dan harus melakukan kegiatan di luar Jakarta gitu, dan apa kultur shock kayak? Mungkin jarak Jakarta Padang mungkin nggak terlalu jauh, tetapi Padang ini kan bahasanya istilah kayak Aceh kedua. Dan dia tuh kental banget dengan budaya Islami. Mungkin kalau dari segi culture shock yang kita sampai wow banget nggak ada. Tetapi kalau misalnya untuk daily, aku mau ambil kayak contoh pertemanan. Di Jakarta itu kan pertemanan kalau kita ngomong lu gua itu lumrah. Kayak iya lu mau kemana? Gua mau ke sini gitu. Kalau misalnya di Jakarta. Tapi enggak untuk di Padang. Kalau di Padang itu istilah aku kamu itu tuh udah mereka tuh daily usingnya aku kamu bukan lu gua. Jadi kalau misalnya aku ke kamu ya udah aku ke kamu. Kalau di Jakarta kan ih kok aku kamuan ya enggak. Dan itu kata aku kamu ini di Padang itu dipakai dengan segala kalangan. Kayak aku ke cowok, cewek cowok dan cowok ke cowok juga makanya aku kamu. Oh, berarti daily usingnya aja ya Kak? Ya aku kamu. Kalau dari Kak Jakia, kalau dari Kak Maira? Kalau misalnya dari aku sendiri sih mungkin makanannya ya. Karena kan di sana kayak dominan santan gitu. Kalau misalnya culture shock yang bikin aku kaget banget sih enggak, paling cuma mungkin sama Zakia. Berarti nggak banyak sih ya kultur shock itu. Iya Paling benar. Paling real cuman, makanan, ya, kegiatan sehari-hari aja ya. Selanjutnya nih Kak, bisa nggak sih dijelasin terkait kegiatan yang dijalani semasa program PMM itu dan pengalaman apa saja gitu? Kalau misalnya di sana tuh ada namanya modul Nusantara. Jadi modul Nusantara itu kegiatan di hari Sabtu dan Minggu. Kita mengunjungi tempat-tempat yang ada di Sumatera Barat, kayak misalnya Sijunjung, terus Padang Panjang atau yang lainnya. Jadi di sana tuh kita mengeksplorasi budaya, kayak gimana sih caranya buat rendang, atau gimana sih alat musik di sana, museum-museum di sana, rumah adat di sana. Bahkan kita tuh sempat ada momen hari Sabtu dan Minggu nginep di perkampungan adat Sijunjung dan bener-bener mendalami alat musik yang ada di sana. Kayak kita bukan cuma belajar kayak di kampus aja, tapi ikut terjun langsung di kebudayaan di Minangkabau itu sendiri. Terus ada empat kategori. Yang pertama kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan yang terakhir itu kontribusi sosial. Berarti bisa nggak cuma belajar doang gitu ya, kita bisa mengenal kebudayaan di sana juga gitu. Bener ya Kak. banget. Kalau dari Jakia mungkin sama aja. Apa ada cerita lagi nih? Mungkin sama, tapi kan kebetulan aku sama Mera satu PT penerima ASAT, tapi kita beda kelompok. Oh, beda kelompok. Jadi kayak di Andalas ini menerima hampir 180-an mahasiswa. Dan di 180 mahasiswa ini dinaungi jadi 7 kelompok. Dan kebetulan Mera ini kelompok 5 Sayun Salangkah, aku sama Diki satu kelompok nih, kelompok 4 Kaurajo. Kita maksudnya satu modul Nusantara, tetapi kita beda tujuan nih. Misalnya Merah ke Sijunjung, aku ke Padang Panjang gitu. Jadi dalam satu minggu itu kita beda kegiatan, tapi satu naungan modul Nusantara. Lalu benefit apa sih Kak dari setelah Kakak mengikuti program PMM itu? Benefit yang aku dapatkan, mungkin kalau secara pribadi aku dapat kemandirian ya, karena anak rantau gimana sih awal mula datang ke kota yang sebelumnya nggak pernah dikunjungi gitu. Anak rantau jadi ikut jadi mandiri, jadi ikut mengeksplor kebudayaan secara gratis. Kita kan kita sudah dinaungi, jadi kita bisa mengeksplor secara lebih luas. Terus juga mungkin aku kan di UMJ ini aku nggak ikut organisasi ya, aku nggak seaktif kayak si Diki. Kalau Diki kan anak Himakom, otomatis dia udah ngasper gini cara berorganisasi. Kalau aku kan tidak. Jadi dengan aku ikut PMM tuh aku kayak gini ya berorganisasi secara PMM gitu. Mungkin privilege yang aku dapat karena aku mempunyai privilege itu, jadi aku kayak aku ada nilai jualnya sekarang gitu. Kalau dari Kamaira? Kalau misalnya dari aku sendiri sih yang menurutku yang gak terbayarkan itu sih pengalamannya ya, karena dari program PMM itu kan masing-masing tuh berbeda-beda kampus. Jadi temanku tuh ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jogja. Intinya tuh kayak selain punya pengalaman yang baru, juga punya relasi baru. Itu yang penting. Terus juga kayak waktu itu kan
kalau misalnya mau cari kebudayaan Minangkabau kan cuma lewat Google gitu, googling apa sih kebudayaan yang ada di sana gitu. Kemudian ketika aku ikut program PMM ini tuh aku jadi bisa ikut terjun langsung, kemudian kayak lebih tahu gitu, lebih karena aku terjun langsung di daerah itu. Banyak sekali berarti benefit ya Kak dari apa namanya, relasi, juga dapat pengalaman-pengalaman yang baru lah Betul. istilahnya. Dan ini Kak, untuk penonton siapa tuh ada yang tertarik kan untuk mengikuti program ini nih. Kalau boleh tahu persyaratannya apa aja sih Kak yang harus dipersiapkan gitu? Syarat yang spesifiknya sih yang pasti dia mahasiswa aktif ya. Jadi selama program itu berjalan, dia statusnya mahasiswa aktif, nggak dalam keadaan cuti. Terus juga IPK kalau ditanya pasti nilainya gede ya harus ikut pertukaran itu. Enggak, dia nilainya 2,80. Jadi yang anak-anak yang mahasiswa yang di atas 3 IPK-nya pasti aman dong, aman. Terus apalagi surat berkas-berkas ya Mira? Iya, paling pemberkasan sih, kayak kalian tuh harus punya surat keterangan sehat, terus asuransi kesehatan kayak BPJS atau asuransi-asuransi lain, terus juga kayak transkrip nilai, surat rekomendasi dari kampus, sisa-sisanya tuh kayak kita bisa isi sendiri. Terus juga ada tesnya nggak sih Kak buat kita ikut program ini? Iya, bener banget. Jadi buat kalian yang mau ikut, pasti nanti ada sesi tes kayak PCAT sama tes kebinekaan. Jadi usahain kalau misalnya kalian saat mengikuti tes itu dalam keadaan yang baik gitu, kayak proper, entah jangan di tempat yang ramai gitu. Itu mungkin menurut aku pribadi itu bisa mengurangi tingkat nggak lulus kalian. Sama dari program itu kan kita juga kadang khawatir nih kayak gimana ya kalau misalnya perkuliahan di sini tuh keganggu gitu. Sebenarnya enggak teman-teman, karena ada yang namanya konversi nilai. Jadi konversi nilai itu ketika kita misalnya semester depan itu semester 4 nih. Jadi semester 4 itu nilainya dikonversi dan digantikan dengan nilai mata kuliah yang di sana. Jadi enggak akan ketinggalan sama sekali. Berarti nggak ribet lah ya kalau soal syarat mah paling cuman mahasiswa aktif dan persoalan nilai itu nggak harus tinggi gitu kan. Iya, betul. Selanjutnya nih Kak, ada tips and trick nggak sih buat para pemirsa nih, penonton? Khusus nggak ada sih ya Mai. Nggak ada ya. Yang kayak kita harus kayak bini enggak. Mungkin kita harus riset dulu ya, apa sih yang dibutuhkan gitu, apa sih yang diperluin untuk bisa ikut PMM itu, apa syarat-syaratnya. Data kita harus lengkap, kita harus ngisi isiannya, nggak boleh ada salah-salah gitu tuh. Yang lebih penting sih kita harus niat kita tuh harus lurus gitu. Untuk apa sih kita ikut PMM gitu? Jangan sampai niat kita salah, makanya nggak dilancarkan untuk mengikuti PMM. Itu yang penting niat ya Kak. Dan berdoa yang banyak. Berdoa. Jangan sampai udah keterima malah nggak bener gitu kan. Itu sih. Karena banyak yang pengen ikut juga ya. Iya. Oke, untuk Kak Jakia dan Kak Maira, aku minta dong kesan dan pesannya gitu. Oke. Mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Kalau pesan aku selama di sana tuh sangat baik gitu. Maksudnya selain dapat teman-teman baru, mereka juga sangat menerima aku dengan baik. Bahkan kayak selama aku ngerasa kesulitan, mereka tuh selalu peduli gitu, selalu care. Bahkan kayak ngerasa punya keluarga baru gitu. Walaupun ketemunya kan cuma dalam kurun 1 semester gitu. Kalau misalnya pesan buat teman-teman yang mau ikut PMM, trust me kalau ini tuh satu pengalaman yang sangat seru gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman terlintas nih mau ikut PMM gitu, jadi jangan ragu untuk daftar di batch selanjutnya, yaitu batch 5 yang akan dibuka mungkin nanti semester akhir ini. Terus siapin berkas-berkasnya, terus permatang niatnya, dan jangan lupa selalu berdoa dan semangat. Kalau kesan dari aku sih lagi-lagi pengalaman yang aku dapat pas PMM itu nggak bisa dibeli teman-teman. Kita mengunjungi kebudayaan yang kita tuju, dari makanan, dari pakaian adat, dari tradisi, semuanya aku dapat ketika PMM itu. Teman-temannya juga dari Sabang sampai Merauke, yang itu nggak bakal bisa kita temuin lagi untuk kedua kalinya. Kalau pesan aku ya teman-teman, di masa kuliah ini nih kita harus mencari banyak pengalaman teman-teman, termasuk mengikuti PMM. Nah, gimana guys? Setelah mendengarkan banyak cerita-cerita seru dan menarik dari Kak Jakia dan Kak Maira, gimana nih? Kalian udah pada pengen ikut nggak? Kalau misalkan kalian bersedia untuk mengikuti program ini,
di notes tuh persyaratannya apa aja yang harus disiapin nih buat kalian daftar tahun depan ya Kak berarti ya. Iya betul. Selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Kak Jakia dan Kak Maira untuk meluangkan hadirnya datang ke podcast ini gitu kan. Ya, terima Makasih kasih banyak, juga ya. untuk Himakom yang udah undang kita terus berbagi pengalaman yang mungkin aja teman-teman di sini juga tertarik untuk ikut di batch selanjutnya. Oke guys, saya selaku host di sini pamit undur diri. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.